Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi umur dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Di antaranya adalah melaksanakan salat Jumat pada hari ini sebagai salah satu ibadah yang wajib kita laksanakan setiap minggu. Di sisi lain, pada saat ini kita semua bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia di dunia, masih belum sepenuhnya bisa lepas dari wabah pandemi COVID-19. Data yang tercatat sampai dengan hari ini menunjukkan bahwa lebih dari 220 negara di dunia terkena musibah COVID-19 ini dengan jumlah kasus yang terinfeksi dan terkonfirmasi itu di dunia sebanyak 229.858.714 orang. Sedangkan di Indonesia sebanyak 4.198.678 orang. Kasus yang meninggal yang terkonfirmasi yang terlaporkan maksudnya adalah sekitar 4.713.543 orang, sedangkan di Indonesia 140.954 orang. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandemi Covid ini telah memberikan dampak negatif luar biasa terhadap kehidupan kita, baik terhadap bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya. Bahkan terkait dengan pendidikan, sejumlah pakar memprediksikan terjadinya learning loss yang bisa mengakibatkan terjadinya intellectual stunting pada anak-anak, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bagi kita umat mukmin, pandemi COVID-19 ini dapat dipandang sebagai ujian dan sekaligus tantangan hidup. Dan dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup yang berat ini, mudah-mudahan kita terus melakukan berbagai upaya yang dapat dan perlu dilakukan selaras dengan tuntunan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga kita bisa menghadapi setiap ujian dan tantangan hidup secara tepat dan proporsional, termasuk dalam menghadapi musibah COVID-19 ini. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama awal dari setiap ikhtiar atau amal adalah niat. Kita perlu memiliki niat dan tekad yang benar untuk setiap upaya atau pekerjaan kita. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan empat imam ahli hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Hadis tersebut menegaskan tentang betapa pentingnya niat itu dalam beramal, sampai-sampai dikatakan bahwa seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang diniatinya. Pada hakikatnya niat itu mesti karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah, maka tentu kita tidak boleh beramal apapun dengan niat atau tujuan yang jelek atau yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mestinya beramal itu untuk tujuan yang baik, seperti untuk memperbaiki diri, untuk menjalankan perintah Allah, untuk mencari nafkah, untuk membangun pendidikan, untuk memajukan kehidupan bangsa dan sejenisnya. Dalam konteks menghadapi pandemi COVID-19, mari kita luruskan niat dan tekad kita, mari kita bangun semangat dan motivasi kita untuk memperbaiki kembali berbagai aspek kehidupan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya niat dan tekad saja tentu tidak cukup. Niat perlu diwujudkan ke dalam upaya atau ikhtiar yang maksimal.
Dalam Quran surat An-Najm ayat 39, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dalam ayat tadi jelas, eksplisit dinyatakan bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang diusahakannya. Jadi kalau kita berbuat, insya Allah akan mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, ya tentu tidak akan mendapatkan apapun. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Terdapat beragam pemahaman terhadap hadis tersebut, tapi menurut khatib, salah satu pemahaman yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah bahwa bekerja atau berusaha itu baik untuk urusan dunia maupun akhirat harus serius. Hidup tidak boleh main-main. Kalau main-main, hasilnya juga kemungkinan main-main. Tapi kalau sungguh-sungguh atau serius, insya Allah hasilnya juga serius. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah juga berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan tentang perlunya upaya-upaya inisiatif dan proaktif dalam melakukan perubahan atau perbaikan. Sekarang marilah kita melakukan upaya-upaya perbaikan serius untuk menanggulangi berbagai dampak buruk dari pandemi COVID-19 ini sesuai dengan garapan hidup dan kapasitas kita masing-masing. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berikhtiar kita juga harus bersikap optimis, tentu dengan perhitungan. Tidak boleh pesimis. Tidak boleh kita sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Dalam Quran surat Yusuf ayat 87 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Senada dengan ayat tadi dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 23, Allah juga berfirman bahwa yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman kepada kekuatan dan pertolongan Allah, maka seyogianya kita selalu berserah diri dan memohon pertolongan Allah. Kita diperintahkan untuk memanjatkan doa kepadanya sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Demikian, berdoa termasuk salah satu wujud penghambaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang tidak mau berdoa, mereka termasuk orang yang sombong dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, syukur adalah hal yang wajib kita lakukan atas segala nikmat dan keberhasilan upaya kita, ya, sebagai nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dengan berdoa dan bersyukur, sungguh kita telah mendudukkan diri kita secara proporsional tentang siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Kuasa, Maha Pemberi nikmat, dan Maha Penolong yang telah memberikan segalanya kepada kita.
Oleh karena itu kita patut merendahkan diri di hadapannya, seraya senantiasa meminta pertolongannya. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai upaya dan ikhtiar di atas, pada akhirnya kita harus berserah diri kepada Allah. Kita harus menerima segala ketentuan Allah bila kita sudah berupaya maksimal ya dalam ikhtiar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada khutbah kedua ini marilah kita panjatkan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai penyakit, diberi kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT, dan untuk senantiasa menghindarkan diri dari berbagai perbuatan tercela. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah, bihudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa nazzina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal zudami wal qarani wa min sayil asqam. Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.